Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 7. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Yang tadi itu siapa, Bang? Tanya Shannon setelah sampai di dalam kafe. Safira, perwakilan dari L Group, mereka pelopor e-wallet yang lagi hype di kalangan masyarakat sekarang ini. E-commerce yang ada di bawah naungan perusahaan kita butuh akses payment yang lebih fleksibel. Makanya kita butuh kerjasama dengan perusahaan Bonafit, biar bisa saling mendorong satu sama lainnya. Jelaskan Zahran. Zahran ingin menunjukkan pada Shanum kalau dirinya dan Safira hanya terikat hubungan kerja sama dan yang profesional, tak ada hubungan personal sama sekali. Oh gitu. Gaya seksi Safira kembali mengganggu ketenangan Shanum. Sulit sekali untuk berpikir jernih, apalagi baru saja diserang dengan rasa ragu gara-gara nomor tadi kenal semalam. Safira muncul lagi dan Shanum berpikir buruk lagi. Safira begitu mengumbar kemolekan tubuhnya. Shanum tak tahu apa saja yang terjadi saat suami dan wanita seksi itu bertemu membicarakan soal kerjasama. Apakah mereka saling menatap satu sama lain? Apakah ada kontak fisik? Sayang, kok malah bengong? Kamu mau makan apa? Sadarkan Zahran. Aku mau makanan penutup aja. Jawab Shanum lalu menutup buku menunya. Italia Presti, Gelato, dua-duanya. Iya. Zahra menyampaikan pesanan pada waiters yang menunggu. Sementara Shanum memilih makanan manis. Zahra yang mulai lapar juga memesan makanan berat. Abang, panggil Shanum seperti ingin memulai lagi obrolan. Iya, kenapa sayang? Kalau ke kantor dan dandannya Safira emang kayak gitu juga ya? Shanum membalas Safira dan Zahran sungguh malas untuk menjawabnya. Gimana emangnya? Ya kayak tadi, menor, seksi, meresahkan. Jawab Shanum agak kekik. Meresahkan? Iya, meresahkan pasrah istri di rumah. Make up tebal, pakaian super ketat, kayak sengaja mengumpankan diri. Astagfirullah, kok aku julid ya? Ucap Shanum diakhiri dengan istighfar. Sosok Safira mengundang sisi julid Shanum karena sungguh ia takut suaminya tergoda. Abang malah gak terlalu merhatiin, abang gak fokus sama dia. Dan harusnya kamu tahu kalau suami kamu nih gak suka hal-hal kayak gitu. Kenapa harus resah, Num? Ya gimana ya? Shanum sesekali melirik ke arah Safira yang untungnya duduk jauh di pojok kafe. Orang-orang itu pada insecure sama kamu. Kok kamu malah insecure sama yang gitu-gitu? Ayolah, jangan terganggu dengan hal receh kayak begini sayang. Itu gak ada gunanya. Malah kayak nyiksa diri sendiri. Iya kan? Ingatkan Zahran. Iya sih, tapi itu emang muncul gitu aja di pikiran. Abang itu mengundang banyak perhatian para perempuan. Abang ngerti gak sih kalau aku takut abang direbut sama orang lain? Ungkap Shanum. Ia mengeluarkan unek-uneknya lagi. Apa abang perlu mengubah penampilannya jadi pria cupu gitu? Canda Zahran. Iya enggak juga. Gimana ya cara bikin hati kamu tentram kalau mindset kamu sendiri suka melebar ke hal-hal yang gak akan pernah terjadi? Ya udah deh, lupain aja. Emang harus dilupain. Jangan biarkan itu mencemari pikiran kamu. Rasa gak percaya kamu malah bikin abang takut soal kamu tuh lagi nyari-nyari celah membiarkan masalah masuk ke dalam rumah tangga kita. Mana ada. Kan, kamu sendiri gak sadar kalau prasangka kamu itu bisa jadi racun dalam pernikahan kita. Bukan soal orang ketiga dan itu abang pastinya gak akan pernah terjadi. Orang ketiga not lo. Gak akan pernah diberikan celah dalam kehidupan kita. Tegas Zahran. Safira meradang melihat kebersamaan Zahran dan Shanum. Safira memperhatikan dengan jelas bagaimana Zahra menatap istrinya. Tak sekalipun Zahra menatap orang lain dengan tatapan yang seperti itu.
Mungkin perempuan itu anak pejabat yang berpengaruh pada karir Zahran. Gak mungkin Pak Zahran jatuh cinta karena parasat fisiknya. Gak mungkin. Aku kok gak rela kalau orang seperti Pak Zahran berjodoh sama perempuan biasa-biasa aja kayak gitu. Kayak dunia tuh benar-benar gak adil. Minimal Pak Zahran harusnya memilih perempuan kayak aku, yang pintar dandan dan gak akan malu-maluin kalau digandeng di hadapan orang-orang. Pikiran Safira ngelantur lagi, masih saja merasa dirinya jauh lebih baik dari siapapun. Hai Beb, akhirnya Liana datang. Gaya Liana tak kalah norak. Mereka cuma ingin menghabiskan malam di sebuah kafe, tapi gaya mereka seperti akan pergi ke klub malam. Akhirnya kamu datang juga, Li. Look at there. Jangan kaget lihat sosok asli Zahran Arayan Prayoga. Begitu sampai, Liana langsung diberi tunjuk sosok Zahran yang baru saja mereka bicarakan tadi siang. Mata Liana langsung melek dan dari jarak beberapa meter pun, Liana bisa menilai sendiri sosok sempurna itu dengan mata dan hatinya. Jadi itu, yap, gak salah lagi. Tapi tebak dia lagi duduk sama siapa sekarang? Istrinya kah? Ya, kamu bisa nilai sendiri kan, betapa tidak beruntungnya dia menikahi perempuan yang sangat memiliki value seperti dia. Berhijab? Wah, menarik banget. Menarik apanya? Pas tadi aku face to face sama dia, wajahnya polosan gitu aja. Gak berdandan sama sekali. Jadi kasihan gak sih sama Pak Zahran? Harusnya didampingi sama perempuan yang jurjius dan pintar menjaga penampilan kayak aku. Makin panas sih hati ini, kayak gak rela aja kalau manusia sempurna tiba-tiba harus berjodoh sama perempuan datar dan gak punya daya tarik kayak dia. Safira nyerocos dengan rasa percaya diri yang sudah sampai pada titik maksimal. Entahlah, tapi emang manis sih. Mungkin kriteria pasaran itu emang seperti itu. Semacam hidden game yang hanya boleh dinikmati oleh dia sendiri. Kata Liana, tak dapat melepaskan pandangannya ke arah meja Zahran dan Shanum. Kamu ini Li, tumben sih pemikiran kita nggak searah. Ya kan pemikiran orang itu beda-beda. Belum makan aja aku udah kenyang natap dia secara langsung kayak gini. Berasa lagi stalking artis favorit gak sih? Kamu bikin bete. Kalau Safira kesal lalu merajuk dan menekuk habis wajahnya. Nah, kita tahu kalau Pak Zahran itu sukanya sama yang adem-adem kayak gitu. Harusnya kamu sadar kalau yang semacam kita gak akan bisa masuk spek idamannya. Ya jauh lah dari yang berhijab tiba-tiba berpaling sama yang seksi-seksi macam kita ini. Jadi aku mundur alon-alon aja. But masih bisa mengagumi dalam diam. Kau malah bikin aku tambah bete. Loh, kenapa? Kau bikin aku merasa kecil. Salah perempuan itu jauh lebih baik daripada aku. Lah, kan kita gak kenal. Mungkin pribadinya lah yang bikin Pak Zahran jatuh cinta sama dia. Liana, gak asik kamu Udah sejalur sama si Arsi juga kayaknya. Ya gimana ya, mau maju juga kayaknya akan sia-sia. Boro-boro ngelirik aku, ngelirik kamu aja enggak. Ya udah, tapi gak usah muji-muji dia lagi. Jangan bandingkan aku sama dia. Aku dan istrinya sama sekali gak sebanding. Catat itu. Iya deh Kanjeng Ratu. Liana mengalah sebab dia mengenal sekali watak Safira yang memang tak suka dibantah. Safira juga lebih suka diagung-agungkan, sama sekali tak suka dibandingkan dengan lainnya. Sekarang, makanan manis pun tiba-tiba terasa hambar bagi Shanum. Shanum sudah tak fokus lagi pada Safira, apalagi sekarang sudah ada Liana yang juga bergaya sama dengan Safira. Orang-orang yang berusaha menggoda suamiku bertebaran di mana-mana. Sampai kapan dia akan tahan? Batin Shanum lalu memperhatikan Zahran yang sedang menikmati laga lesaknanya. Kenapa sayang? Kamu mau? Tanya Zahran jadi Salatika karena diperhatikan diam-diam oleh istrinya. Enggak, ternyata emang sebetah ini yang merhati kamu bang. Jawab Shanum lalu menggoda. Zahran tersenyum dan hal itu berhasil membuat sosoknya yang penuh wibawa menjadi tersipu salah tingkah tak karuan. Cuma Shanum yang mampu melakukan itu. Emang selama ini kamu gak merhatiin? Kita udah sama-sama selama 4 tahun loh. Bisa-bisanya ya kalau bikin abang salting begini.
Akui Zahran. Kalau digoda cewek lain, abang bisa salting juga kayak gini. Enggak lah, jangan ya, jangan baper sama orang lain, kata Shanum lalu menyekasi salah sakna yang tertinggal di ujung bibir suaminya. Zahran tambah tersanjung saja dengan perhatian semacam itu. Cuma kamu kok yang bisa bikin abang baper. Beneran loh. Bibit-bibit posesif mulai tumbuh lagi pada diri Shanum. Serius? Hati Safira semakin meradang. Bahasa tubuh Zahran seketika bersama dengan istrinya begitu berbeda dengan saat berada di lingkungan kantor. Sungguh, Safira iri dibuatnya. Kalau dia bisa mencuri hatinya, kenapa aku enggak? Aku pasti bisa lebih brutal memporak-porandakan hatinya. Cuma perlu usaha dan kesabaran. Aku akan membuat dia merasakan gelora cinta yang aku miliki saat ini. Dan itu harus. Oh, manis gak sih interaksi mereka? Celetuk Liana yang malah ikut baper melihat kebersamaan Shanum dan Zahran. Diam kamu, Li. Interaksi mereka itu pahit buatku. Ngerti gak sih? Omel Safira. Iya, ngerti. Dan setelah memakan separuh kanoli dan 2 suapan gelato, Shanum merasa cukup untuk malam ini. Dia mengajak Zahran pulang meninggalkan seorang perempuan terbakar api cemburu di pojok kafe. Sialan, Rutuk Safira kesal apalagi Zahran dan Shanum pergi begitu saja tanpa berpamitan. Seolah mereka memang orang asing yang tak saling kenal. Ya ampun, wajahnya, posturnya, auranya, absolutely perfect. Aku ya Liana. Dan dia butuh perempuan seperti aku, buat semakin menyempurnakan kesempurnaan itu. Ya udah, daripada diomelin, aku dukung aja lah. Gumam Liana pelan, sepertinya Liana takut didepak dari daftar pertemanan oleh Safira seperti halnya Arsy. Lantas, bagaimana nasibnya Arsy setelah menjadi tersangka utama kecelakaan Juan? Pagi-pagi sekali dia mengupload Yaris dan Hanif yang berjaga sejak semalam. Arsy membawa tas bekal berisi 2 kotak makan. Entah apa dan entah untuk siapa makanan yang dibawakan itu. Si Juan masih agak kesulitan pas mau ke kamar kecil. Nanti kamu bantuin ya pas dia mau ke kamar kecil, kata Yaris berpesan sebelum pergi. Wajahnya begitu lesu setelah begadang semalaman bersama Hanif. Iya bang. Bayar sih, kalau ada apa-apa hubungi kami aja ya. Minta nomornya dari si Juan. Pamit Hanif. Iya bang. Yaris dan Hanif pergi meninggalkan Juan yang masih tertidur. Semalaman mereka malah main kartu sampai subuh. Arsy memperhatikan Juan. Arsy tak menduga kalau dirinya akan berurusan dengan anggota geng motor seperti ini. Kemana pula keluarganya Juan? Anaknya sedang dirawat begini, kenapa tak ada satupun keluarganya diberitahu? Untung saja, Juan memiliki kawan-kawan yang menjunjung solidaritas tinggi. Selamat pagi, sapa seorang suster yang masuk ke dalam ruangan dengan troli berisi beberapa tray makanan dan obat. Selamat pagi, sus. Waktunya minum obat, nanti tolong pacarnya dibangunkan ya, kata suster malah salah paham dan menduga kalau Arsy adalah pacarnya Juan. Pacar? Gumam Arsy. Obat yang ini 2 pil dilanjutkan dengan yang ini satu tablet. Kata suster itu memberikan arahan pada Arsy. Baik sus, disegerakan ya, bangunkan saja dulu, setelah itu bisa kembali istirahat. Iya sus. Suster itu pergi setelah meletakkan tray sarapan Juan beserta 2 jenis obat yang wajib diminum oleh Juan pagi ini di atas nakas. Malah dikira pacar, kenal aja enggak. Gumam Arsy lalu jantungnya malah terasa berdegup kencang. Arsy pun tak tahu bagaimana cara membangunkan Juan. Bagaimana kalau Juan marah dan tersinggung. Sungguh, Arsy merasa sangat segan. Bang, suara Arsy pelan sekali begitulah. Tentulah itu tak akan mampu membangunkan Zahran. Bang, bangun dulu yuk, minum obatnya. Habis itu baru boleh tidur lagi. Ucap Arsy kali ini suaranya 1 ton lebih tinggi, tapi tetap tak mampu mengusik kenyamanan Juan. Pilihan terakhir terpaksa Arsy harus membangunkan dengan suara lebih keras dan sentuhan fisik. Bang, Arsy mencolok bagian tangan Juan yang tidak terluka. Barulah Juan terusik. Perlahan-lahan Juan mulai membuka kembali matanya. Dia tampak sebal karena dibangunkan saat sedang anak-anaknya tidur.
Maaf bang, barusan susternya datang dan mintaku buat bangunin abang. Abang harus sarapan terus minum obatnya. Jelaskan Arsy agar Juan tak salah paham. Juan mencari tahu, sudah jam berapa ini? Kenapa tiba-tiba ada Arsy? Ditatapnya ke sekitar dan dia tak menemukan Yaris dan Hanif lagi. Si Yaris dan Hanif kemana? Tanya Juan dengan nada yang judes. Mereka baru aja pulang, mungkin sekitar 10 menit yang lalu. Pagi sampai siang aku yang akan jagain abang. Kata Arsy mencoba menyingkirkan rasa segannya. Kamu pikir, dan kamu jagain aku di sini, kesalahan kamu bakalan diampuni begitu aja. Tanya Juan kini semakin sinis pada Arsy. Perasaan Arsy jadi tidak enak. Kalau mau balas dendam nanti aja ya pas abang udah pulih. Sekarang yang penting abang sembuh dulu. Yuk dimakan biar aku suapi. Kata Arsy mencoba tidak terpengaruh dengan intimidasi Juan. Arsy mencampur nasi ke dalam bowl sup hambar jatah sarapan Juan. Nantangin, ngeri juga ya nyali kamu. Maam dulu yuk. Arsy menyuapi Juan seperti menyuapi anak kecil. Benar-benar tak peduli dengan intimidasi Juan walaupun sebenarnya hatinya gentar sekali. Dikira aku ini anak TK. Kenapa sih marah-marah terus? Orang cuma mau nyuapi aja kok. Lagian aku gak mau makan makanan itu. Beliin aku makanan di luar. Tita Juan begitu bosi. Enggak nanti dimarahin sama dokter. Ya udah, aku gak mau makan dan mau lanjut tidur. Ih, bandel. Emang kalau naik motor tuh pada nyebelin begini ya? Gerutu Arsy pelan. Arsy tak banyak berpikir lagi. Dia keluarkan tas bekalnya dan akan membagikan bekal jatah sarapannya untuk Juan agar Juan mau makan, minum obat. Setelah itu tugas pertama Arsy akan selesai. Jangan menggerutu, aku bisa dengar. Gak ada yang menggerutu. Ya udah nih, makanan sarapan punya aku aja. Ini masakan mamaku, ada gurih-gurihnya micin, jadi gak terlalu hambar kayak makan rumah sakit. Kata Arsy lalu meletakkan kotak bekalnya di atas pangkuan Juan. Juan lama-lama tak menduga kalau sikap Arsy bisa setenang ini. Setidaknya, Arsy memang berusaha tanggung jawab. Makanlah atau mau disuapi? Gak apa-apa kok, gak usah sungkan. Tawarkan Arsy. Juan baru ingat kalau tangan kanannya masih terkilir dan tak bisa digerakkan dengan sempurna. Ya udah, suapin. Walau ketus, Arsy tak merasa tersinggung. Arsy sudah berekspektasi sejak awal kalau Juan memang akan bersikap kasar kepadanya. Akhirnya Juan pun tak bisa menolak untuk menerima pelayanan terbaik dari Arsy. Oh iya, sekalian Arsy juga ingin membahas soal Zahran. Bukan apa-apa, Arsy hanya ingin menginformasi saja kalau mantan temannya sedang memiliki rencana gila untuk masuk ke dalam kehidupan Zahran sebagai pelakor. Tapi masalahnya, Arsy tak tahu harus mulai dari mana. Tak elok juga kalau tiba-tiba Arsy membahas soal Zahran. Bisa-bisa nanti malah Arsy yang dianggap sebagai stalker yang ingin mengusik ketenangan hidup Zahran. Harus mulai dari mana ya? Tapi aku harus ngasih tahu sih sebelum si Safira bertindak semakin barbar dan ngerusak rumah tangga orang lain. Terlebih orang itu erat hubungannya sama orang ketus ini. Gimana ya cara mulainya? Dan bersembung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Kira-kira apa ya yang bakalan di cara Arsy untuk menyampaikannya ke Juan? Dan kira-kira mereka bakalan cinlok nggak sih? Komen-komen di bawah ya. Wassalamualaikum, selamat menikmati.